Oke, dalam video ini saya mau ngebahas beberapa mindset yang salah yang bikin kamu nggak bisa pernah dapet body goal kamu. Oke, ini yang pertama dan paling sering, ngebanding-bandingin. Sering banget orang baru mulai nge-gym, mereka lihat, duh ini orang lain pada ngangkat 100 kilo, saya ngangkat 40 kilo aja belum bisa. Nah, terus terang ya, semua orang yang bisa ngangkat 100 kilo, itu mereka udah latihan berapa tahun, oke, sebelum mereka bisa ngangkat segitu. Dan mereka dulunya mulainya mungkin cuma 20 kilo, oke. Jadi, jangan banding-bandingin, pasti orang sesuatu mulai dari suatu tempat. Dan fokusnya harus kita untuk bisa lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya. Dan ada juga nih yang ngebanding-bandingin, bukan cuma latihan doang, tapi makanan juga. Seperti saya dulu, waktu baru mulai latihan, saya mulai makan sehat, makan ayam dada, pakai nasi merah. Saya sering lihat ini keluarga saya sendiri, saudara saya sendiri, kok orang lain bisa makan donat, makan martabak, saya makan ayam dada sama nasi terus tiap hari. Oke, karena ngebanding-bandingin, akhirnya saya dietnya ikut-ikutan ngasal. Kalau ngeliat orang lain makan donat, saya pengen makan donat juga. Oke, jadi prinsipnya kalau buat saya begini, kita lahir ke dunia ini sendiri. Dan suatu hari, misalnya kalau kita sakit karena makan nggak sehat, kita sakit sendirian di rumah sakit. Dan suatu hari kalau kita meninggal, dan kita bakal meninggal juga sendirian. Oke? Jadi, kalau buat kesehatan, kita harus bisa egois. Harus ngurusin kesehatan diri kita sendiri, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Oke, ini yang kedua, paling sering orang pengen magic pill. Saya pengen dapat six packs dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan. Oh, saya ngeliat orang lain transformasi dari 85 kilo ke 65 kilo cepet banget. Jadi banyak orang yang pengen dapat hasil dalam waktu singkat, tapi ini nggak mungkin. Yang namanya bodybuilding ya, kita makan sehat pelan-pelan, latihan pelan-pelan, itu perkembangan juga pelan-pelan. Saya dulu turun 85 kilo ke 65 kilo itu dalam waktu sekitar 6 bulan. Oke, dan itu kenapa saya bisa cepet 6 bulan, karena saya dulu latihannya rajin, dan dulu saya waktu zaman kuliah emang sering nge-gym juga. Jadi kesimpulannya ada yang namanya muscle memory ya. Kalau kamu misalnya dulu sering latihan, pas itu berhenti, mulai latihan lagi itu bakal lebih gampang. Tapi kalau misalnya kamu berat badan tinggi banget, atau misalnya kamu kurus banget, ada kemungkinan besar kamu bakal butuh waktu lebih lama untuk bisa dapat body goal kamu. Ini saran saya, tiap orang kalau latihan nge-gym harus punya progres. Progresnya itu bisa misalnya tenaga lebih kuat, atau badan lebih bagus, atau misalnya bisa juga kepercayaan diri yang lebih tinggi. Oke? Karena buat saya sendiri tiap kali nge-gym ya, pasti ada progres. Mau progres itu tenaga saya bisa naik, misalnya dulu saya nggak percaya diri, saya bisa lebih percaya diri. Saya dulu misalnya nggak kelihatan six packs, tapi sekarang kelihatan six packs. Pokoknya progres itu harus, karena kalau orang misalnya latihan 3 bulan berturut-turut nggak ada progres, itu pasti nyerah. Oke, ini makanya dalam online coaching Indo Fitness Family kita ada weekly progress. Jadi tiap minggu kita bakal cek foto dan berat badan supaya kita bisa lihat perkembangannya. Karena dari situ orang bakal lebih termotivasi kalau melihat ada progres. Oke, ini yang 3. Wah, saya terlalu sibuk, nggak ada waktu buat nge-gym. Nah, saya terus terang ya, sendiri dulu kerja bidang IT sebagai network engineer itu 10 tahun lebih. Kerja dari Senin sampai Minggu tiap hari. Kadang-kadang lembur sampai kerja 16 jam sehari ya. Nggak pernah nge-gym, kesehatan saya turun. Dan bukan cuma kesehatan doang yang turun, tapi hubungan dengan keluarga saya jadi lebih parah tiap hari. Saya sering berantem sama istri, masalah-masalah yang nggak penting ya, masalah-masalah kecil. Dan energi selalu rendah, dan dikit-dikit gampang kesinggung. Intinya, kalau kamu nggak memprioritaskan kesehatan, kamu nggak akan pernah bisa sehat. Saya lihat beberapa teman di Jakarta yang mereka rajin kerja, nyari jabatan, nyari tabungan lebih banyak, tapi sayangnya mereka lupa kesehatan, dan akhirnya di umur 30 lebih mereka udah punya penyakit diabetes, jantung, dan lain-lain, dan akhir-akhirnya nanti malah tabungannya nggak pakai kalau mereka sakit. Oke, jadi ini penting banget, kita harus mengutamakan kesehatan sebelum hal-hal yang lain. Oke, ini yang berikut, saya males nge-gym, saya tuh nggak bisa maksain diri sendiri seperti orang lain. Terus terang ya, saya sendiri orangnya males banget. Saya tuh dulu bisa matiin alarm pagi-pagi sampai 5 kali, saya snooze terus, baru bangun. Karena saking malesnya gitu ya, saya nggak bisa bangun pagi aja, susah. Dan kenapa sih bisa ini kebiasaan nge-gym sampai 4-5 kali seminggu? Itu sebenarnya cuman awalnya doang yang susah. Awal-awalnya kita harus maksain diri kita sendiri supaya rutin, tapi setelah sebulan lebih, apalagi setelah 3 bulan lebih, itu jadi kebiasaan. Oke? Dan bukan cuma kebiasaan aja, yang namanya nge-gym dulu rasanya itu kayak penderitaan ya. Aduh, ini sakit banget badan,
sekarang malah jadi hiburan. Sampai kita kalau saya sama istri liburan, kita harus cari hotel yang ada gymnya, karena itu bagian dari hiburan buat kita. Jadi kita harus bisa balik mindsetnya, gym itu bukannya penderitaan, tapi sebenarnya gym itu adalah hiburan. Sama seperti misalnya makan sehat ya. Kalau misalnya kamu makan martabak itu enak, sekarang kamu biasain misalnya makan pisang sama roti. Jadi kamu ganti kebiasaan-kebiasaan makan gak sehat dengan makanan yang lebih sehat. Kayak ini berikutnya, ada yang bilang juga, saya malas nge-gym, udah terlalu tua, nggak butuh nge-gym lagi. Terus terang ya, dari pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya belum nge-gym, makan ngasal, level energi itu rendah banget. Seperti saya bilang, saya tuh dulu berantem sama istri masalah-masalah kecil, nggak sabaran sama anak saya sendiri, sering marah-marah, naik turun tangga capek, pokoknya segala macam, tiap harinya ngerasa capek sama emosian. Dan semenjak nge-gym saya energi lebih tinggi ya. Jadi kesimpulannya kayak misalnya main sama anak, sehari-harinya naik turun tangga itu nggak capek, setiap harinya lebih positif. Dan itu tuh nggak ada perbandingannya dibanding dulu waktu saya lagi males-malesan, pas itu ngerasa lemes setiap harinya, itu rasanya nggak enak banget. Oke, terus terang buat saya sendiri ya, kalau misalnya saya bisa hidup selama 5 tahun lagi tapi hidup menderita, atau misalnya saya bisa hidup setahun lagi tapi hidup dengan bahagia, saya selalu pilih hidup setahun tapi bahagia dibanding hidup 5 tahun tapi banyak menderita. Oke, berikutnya, banyak banget orang yang udah nyobain, mereka nyerah akhirnya. Nah, mereka nyerah ini karena mungkin nggak lihat progres, atau mungkin mereka nggak termotivasi latihan setelah sebulan gitu ya. Ini banyaknya ya, saya lihat banyak orang yang ikutan gym, mereka menyerah karena mereka jalanin pola latihan yang salah, pola makan yang salah. Oke, kita juga dulu sama. Dulu kita ngejalanin diet low carb, berat badan turun, massa otot yang turun, bukan massa lemak doang, akhirnya jadi lemes. Dan kita cobain juga intermittent fasting, sama, makannya terlalu sedikit, akhirnya tiap hari ngerasa lemes. Terus kita belajar menghitung makro, kita kombinasi beberapa diet sekarang. Jadi kita sekarang dapat asupan makronutrisi yang seimbang, protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, sama nutrisi juga semua cukup ya. Tiap hari itu ngerasa lebih semangat, karena hormon-hormon happy pun lebih mendukung. Jadi pokoknya dengan nutrisi dan makan makanan sehat, otomatis kita ngerasa lebih semangat juga tiap harinya, lebih positif mental dan fisik juga. Ini makanya penting banget untuk dapat coach yang bisa ngajarin kamu bukan cuma latihan doang, tapi cara makan juga, karena makanan itu lebih penting dibanding latihan ya, 70%, dan bisa kasih mindset yang benar juga. Kenapa nge-gym ini, pola hidup sehat ini penting. Dan dengan coach yang bagus juga, mereka bisa kasih saran gimana cara latihan yang aman. Karena banyak banget orang yang baru mulai latihan nge-gym, mereka latihannya ngasal. Oke, mereka nggak tahu cara bench press yang benar, gimana cara squat yang benar, cara deadlift yang benar. Akhirnya mereka cedera, dan setelah mereka cedera, akhirnya nggak bisa balik lagi nge-gym sampai beberapa bulan, dan akhirnya nggak pernah balik lagi. Oke, jadi ini penting banget, cari coach yang bisa ngasih kamu pola makan, pola latihan yang sesuai dengan tingkat pengalaman masing-masing. Oke, ini ada juga yang bilang alasannya, mereka bilang, saya nggak mau jadi bodybuilder, nggak mau jadi binaragawan, saya nggak mau latihan nge-gym. Ini sama juga seperti saya bilang ya, nge-gym ini banyak banget keuntungan kesehatannya untuk orang yang tua atau yang muda, terutama buat orang tua ya. Dengan weight training atau resistance training ini bisa membantu untuk tulang yang lebih kuat. Oke, kalau kamu lihat sendiri, nanti saya kasih lihat apa aja keuntungan dari weight training ini. Dan mau kamu tujuannya pengen jadi bodybuilder, atau misalnya kamu kerja di kantor, yang namanya nge-gym tuh banyak banget manfaatnya yang bisa bikin kamu justru tiap harinya lebih positif, bahkan kamu bakal lebih semangat ngerjain apapun kerjaan kamu itu. Saya sendiri dulu dari kerja di bidang IT ya, rajin nge-gym, nggak ada tujuannya pengen jadi bodybuilder, tapi ya kebetulan aja tahun kemarin lagi ada Muscle Beach, saya ikutan, sama istri juga ikutan, ternyata bisa dapat juara 2 dan juara 1. Oke, jadi dengan nge-gym ini sebenarnya belum tentu kamu pengen jadi profesi jadi bodybuilder ya, tapi terus terang dengan rajin nge-gym, kita hidup sehat, pikiran kita lebih positif, otomatis ya dengan pikiran lebih positif banyak banget peluang-peluang yang nggak kita lihat sebelumnya, malah sekarang kita bisa lihat, karena dengan pikiran positif rezeki lebih banyak juga otomatis. Oke, itulah beberapa mindset yang salah, semoga ngebantu tipsnya buat kamu. Dan misalnya kalau kamu masih belum yakin ya, yang udah pernah nge-gym, nyobain diet tapi selalu gagal, mungkin kita bisa ngebantu. Kamu bisa kontak kita di indofitnessfamily.com, kamu bisa WA dan bisa
tanya di sana. Kalau misalnya kamu butuh online coaching, kita bisa ngajarin kamu untuk belajar hitung makro, dan kita kasih pola makan dan pola latihan sesuai dengan tingkat pengalaman masing-masing juga. Dan semuanya ini bakal online, jadi kita bakal kasih aplikasi, kita bakal monitor MyFitnessPal. Jadi kita tahu kamu makan apa aja tiap harinya, terus kita kasih pola latihan juga. Dan tiap minggunya kita bakal ada check-in dan juga ada sesi tanya jawab tiap harinya. Kalau kamu punya pertanyaan, nanti bisa via WA atau bisa video call atau voice call juga tiap minggunya untuk check-in. Dan kita bakal monitor terus perkembangan kamu supaya kita bisa yakin juga kamu bakal termotivasi selama 3 bulan ke depan, dan mungkin ke depannya kamu nanti bisa latihan sendiri. Oke, segitu aja deh untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.